Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 8 dari Prodi PGSD 3B akan menjelaskan mengenai standar penilaian pendidikan kurikulum 2013. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Muhaimin selaku moderator yang akan memandu pada video kali ini, dan rekan saya Suherni Lawati, Ulmi Juniarti, dan Umu Latifah yang akan mempresentasikan pada video kali ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siska Pratiwi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pelajaran telaah kurikulum, dan juga teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Ulmi. Saudari Ulmi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ulmi Juniarti akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. B. Lingkup penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Tujuan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip penilaian. Prinsip penilaian hasil belajar yaitu syahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan, dan akuntabel. Kemudian D. Bentuk penilaian. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk A. Mengatur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, B. Memperbaiki proses pembelajaran, dan C. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, dan kenaikan kelas. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Suherni. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ulmi Juniarti. Materi selanjutnya yaitu D. Bentuk penilaian. 3. Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud diatur oleh Direktorat Jenderal terkait penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional. Digunakan sebagai dasar untuk A. Pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, B. Pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan C. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu F. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. A. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. B. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. C. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang ada. Selanjutnya yaitu D. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. E. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedial.
F. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Mekanisme penilaian yang kedua yaitu mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu A. Penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dengan pendidik. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencangkup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu C. Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Dan D. Hasil penilaian pencapaian, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Baik, sekian pesampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ummu Latifah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Herni, yaitu mekanisme penilaian serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk lain penilaian oleh pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei atau susunan, dan bentuk lain penilaian hasil belajar oleh pemerintah diatur dengan peraturan materi. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, lalu menyusun kisi-kisi penilaian dan membuat instrumen penilaian. Prosedur penilaian. Yang pertama, melakukan analisis kualitas instrumen. Yang kedua, melakukan penilaian. Yang ketiga, mengolah, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian, lalu memanfaatkan lapor hasil penilaian. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan. Yang pertama, menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian. Berikut pedoman penilaian. Yang terakhir, melakukan analisis kualitas instrumen. Prosedur penilaian yaitu melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian, lalu melaporkan hasil penelitian dan memanfaatkan laporan hasil penelitian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rizal. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ummu Latifah mengenai prosedur penilaian. Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan. Nah, di bawah ini urutannya banyak, saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, menyusun kisi-kisi penilaian. Yang kedua, menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya. Yang ketiga, melakukan analisis kesulitan instrumen. Keempat, melakukan penilaian. Kelima, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Keenam, melaporkan hasil penilaian. Dan terakhir, memanfaatkan laporan hasil penilaian. Baik, slide selanjutnya tentang instrumen penilaian.
Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Baik, sekian dari presentasi pada video kali ini. Apabila kami ada salah, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.